Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Niswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang melibatkan turunan kedua suatu fungsi. Khususnya adalah fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari kegunaan turunan pertama dari suatu fungsi. Di antaranya adalah untuk menentukan gradien garis singgung kurva, di mana gradien garis singgungnya diperoleh dari turunan pertama dengan cara substitusi nilai X pada titik singgungnya. Yang kedua, kita bisa gunakan untuk menentukan fungsi itu naik jika f aksennya lebih dari 0. Nah, bisa kita gunakan juga untuk menentukan fungsi itu turun jika f aksennya kurang dari 0. Atau bisa kita gunakan untuk menentukan nilai stasioner jika f aksennya sama dengan 0. Nah, misalkan f double aksen ini merupakan turunan kedua dari suatu fungsi fx. Maka f double aksen ini dapat kita gunakan untuk apa? Yang pertama, yaitu kita gunakan untuk menentukan jenis stasioner dengan uji turunan kedua. Kalau di sini kita bisa menentukan jenis stasionernya menggunakan turunan pertama. Hubungannya dengan f aksen lebih dari 0 dan kurang dari 0, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan jenis stasionernya. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan untuk menentukan kecekungan suatu kurva. Oke, baiklah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah menentukan jenis stasioner dengan uji turunan kedua. Nah, misalkan turunan pertama dan turunan keduanya ada untuk setiap titik dalam interval AB yang memuat C, berarti ini C ada di dalam interval AB. Dengan f aksen C-nya sama dengan 0, maka berlaku jika f double aksen C kurang dari 0, maka f C adalah nilai maksimum lokal atau titik balik maksimum dari F, yaitu pada interval AB. Ya. Nah, berikutnya jika F double aksennya ini lebih dari 0, maka FC-nya adalah nilai minimum lokal atau titik balik minimum dari F, yaitu pada interval AB. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh berikut. Dengan uji turunan kedua, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan setengah x plus sin x untuk 0 kurang dari x kurang dari antara 0 dan 2pi ya, 0 kurang dari X, X-nya kurang dari 2pi ya. Jadi intervalnya 0 sampai 2pi. Nah, perhatikan yang pertama kita fungsi setengah X ya, ditambah sin X. Kita cari turunannya, turunan dari setengah X adalah setengah, turunannya sin X adalah cos X. Kemudian kita cari f aksennya sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ingin menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner kita peroleh pada saat f aksennya sama dengan 0 ya. Masih ingat pada sesi sebelumnya? Nah, karena f aksen sama dengan 0, kita dapatkan setengah ditambah cos x sama dengan 0, sehingga kita peroleh cos x-nya sama dengan min setengah. Kita lihat nilai cos negatif berarti berada pada kuadran kedua dan ketiga. Cos berapa nilainya min setengah, kan begitu ya. Jadi x-nya ketemu 2/3pi atau x-nya sama dengan 4/3pi. Nah, berikutnya, kita cari nilai stasionernya dari X sama dengan 2/3pi dan 4/3pi. Nilainya kita substitusikan ke fx, di mana fx-nya sama dengan setengah X ditambah sin X. Ini f dari 2/3pi, berarti di situ setengah kali 2/3pi. Ya,
ditambah sin 2/3 pi. Nah, ini setengah pi ditambah sin 2/3 adalah setengah akar 3. Sin di kuadran kedua bernilai positif. Nah, kita dapatkan nilai yang setara yaitu 1,913. Berikutnya, F untuk 4/3 pi. Nah, berarti di sini setengah kali 4/3 pi ditambah sin 4/3 pi. Ini di kuadran ketiga, sehingga nilainya sin bernilai negatif. Ini jadinya 2/3 pi min setengah akar 3. Kita dapatkan nilai yang setara 1,228. Nah, ini nilai stasionernya. Nah, sekarang kita ingin menentukan jenisnya ya. Ini jenis stasionernya sekarang karena yang diminta adalah jenis stasionernya juga dengan cara uji turunan kedua. Ini ya, yang diminta uji turunan kedua. Nah, tadi baru kita dapatkan turunan pertamanya Fx ya, ini F aksen X-nya sama dengan setengah plus cos X. Sekarang kita cari F double aksennya, yaitu turunan kedua dari Fx. Jadi turunan pertama kita turunkan lagi. Turunannya setengah adalah 0, turunannya cos X adalah min sin X. Ini adalah merupakan turunan kedua. Nah, karena di sini uji turunan kedua, maka nilai X-nya kita ujikan ke turunan kedua, sehingga kita dapatkan F double aksen dari 2pi/3. Nah, nilainya min dari sin 2pi/3. Ini di kuadran kedua nilai sinnya positif karena di sini ada negatif maka tetap negatif ya. Sin 2pi/3 kan setengah akar 3. Di sini ada min, berarti min setengah akar 3 kurang dari 0. Nah, berikutnya kita ujikan untuk X sama dengan 4/3 pi. F double aksen untuk 4/3 pi berarti min sin gitu ya, min sin dari 4/3 pi. Ini di kuadran ke-3 nilai sin adalah negatif, ketemu negatif di sini jadinya plus ya. Plus setengah akar 3, nilainya lebih dari 0. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika F aksennya kurang dari 0, maka dia mencapai nilai stasioner maksimum. Nah, jika F aksennya, ini F double aksennya lebih dari 0, maka dia mencapai nilai stasioner minimum. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan titik stasionernya bagaimana? Ini X-nya sudah ada 2/3 pi, nilai F dari 2/3 pi juga sudah ada, berarti kita dapatkan titik stasionernya ini 2/3 pi, 1,913 dan 4/3 pi, 1,228. Nah, ini disebut titik stasioner maksimum, yang ini disebut titik stasioner minimum tanpa menggunakan fungsi naik, fungsi turun ya. Oke. Sekarang coba kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, sebelum itu kita bahas dulu yang materi kedua, yaitu untuk menentukan selang kecekungan kurva. Nah, apa sih selang kecekungan kurva itu? Nah, kurvanya
bisa dikatakan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Coba diperhatikan grafik berikut. Ya, ini ada grafik fungsi di mana ini grafiknya ada cekung ke atas ke bawah, yang mana yang dikatakan cekung ke atas, mana yang dikatakan cekung ke bawah. Nah, di sini dia lengkungan ini ada dalam interval AB ya. Kemudian cekungan yang ini ada dalam interval BC ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, yang ini, nah, bentuk yang ini. Nah, ini cekung. Nah, ini dikatakan cekung kemana? Cekung ke bawah. Cirinya bagaimana? Setiap garis singgung yang dibuat, ya, yang dibuat di kurva ini, dia pasti berada di atasnya. Misalkan saya buat garis singgung di sini. Nah, berada di atas kurva. Di sini, ini berada di atas kurva. Ya. Oke, misalkan titik singgungnya di sini, ini juga berada di atas kurva. Jadi kurvanya selalu di bawah. Ya, ini cekung ke bawah. Nah, yang akan kita pelajari adalah intervalnya ini loh, berapa yang membuat grafik ini cekung, kan begitu, cekung di dalam interval berapa? Nah, cekung ke bawah. Sekarang yang ini. Nah, yang ini cekung ke atas, ya. Nah, setiap garis singgung yang kita buat di sini, dia pasti ada berada di bawah kurvanya, ya, atau kurvanya berada di atasnya. Nah, misalkan ini kita buat garis singgung di sini, ini selalu berada di bawah kurvanya. Nah, ini dikatakan cekung ke atas, ya. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa misalkan F double aksen ini adalah turunan kedua suatu fungsi, maka berlaku jika turunan keduanya ya, lebih dari 0, ya, nilainya positif, maka kurva cekung ke atas. Berarti yang ini, ya, F double aksennya lebih dari 0. Oke. Nah, yang kedua, jika F double aksennya kurang dari 0, maka kurvanya cekung ke bawah. Berarti ini F double aksen X-nya kurang dari 0. Kemudian, jika F double aksennya sama dengan 0, maka kurvanya mencapai titik belok. Nah, di sini ini. Ini kan turun. Terus turun lagi. Ini namanya belok. Misalkan di sini naik, kemudian di sini naik lagi, ini belok namanya. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin x plus cos x dengan x-nya di antara 0 dan 2pi ya, intervalnya. Tentukan interval di mana kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas serta koordinat titik beloknya. Tadi sudah kita bahas ya, cekung ke bawah, cekung ke atas dan titik belok. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan fungsinya di sini tadi f(x) sama dengan sin x plus cos x. Kita cari turunan pertamanya, turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Nah, kita cari turunan kedua karena kita butuhkan turunan keduanya. Jadi turunan pertama kita turunkan lagi. Turunannya cos x sama dengan min sin x, turunannya sin x sama dengan cos x. Tanda negatifnya tetap. Oke. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Negatifnya kita keluarkan sehingga dapatnya sin x plus cos x. Ini negatif di luar. Nah, berikutnya kita dapatkan dulu f aksen x-nya sama dengan 0. Tadi karena kita butuhkan f double aksen lebih dari 0
atau F double aksennya kurang dari 0, ini untuk mengetahui kurva cekung ke atas dan ke bawah. Kemudian F double aksennya ini sama dengan 0 untuk mengetahui titik beloknya. Nah, sebelum kita mencari cekung ke bawah, cekung ke atasnya, kita cari dulu F double aksen sama dengan 0, supaya pembuat nolnya kita ketahui dulu. Nah, ini di sini ada sin X plus cos X sama dengan 0. Karena di sini ada min sin X plus cos X sama dengan 0. Sama aja dengan sin X plus cos X sama dengan 0 ya. Oke, sehingga kita dapatkan sin X sama dengan min cos X, atau sin X ini kan bisa kita tulis menjadi sin X per cos X ya. Di sini sama dengan min 1 ya. Nah, sin X per cos X-nya ini sama dengan tan X. Oke, sekarang tangen negatif berada di kuadran berapakah? Ya, di kuadran kedua dan keempat. Nilai tangen yang bernilai 1 jika di kuadran pertama itu 45. Kalau di kuadran kedua berarti 135 derajat atau 3/4 pi. Kalau di kuadran keempatnya berarti 7/4 pi. Oke, ini yang menyebabkan dia mencapai titik belok ya. Titik belok tadi diperoleh pada saat turunan keduanya sama dengan 0. Berarti ini menyebabkan dia mencapai titik belok. Nah, sekarang kalau kita tuliskan di dalam intervalnya, kan di sini dibatasi 0 sampai 2 pi, berarti 0 ini kita tulis juga. Di sini kita temukan titik beloknya adalah 3/4 pi dan 7/4 pi. Nah, sekarang kita cari dulu untuk kecekungannya. Nah, ini kita ambil interval antara 0 dan 3/4 pi. Nah, ambil sebarang titik di sini. Apakah di antara 0 dan 3/4 pi ini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Kan begitu ya. Nah, kemudian nanti kita ambil juga interval antara ini. Ya. Atau kita ambil juga interval antara ini. Ini bukan gambar grafiknya, saya hanya menggambarkan intervalnya saja ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil salah satu titik saja. Di antara ini kan ada pi per 2 ya. Nah, pi per 2 kita substitusikan kemana? Ke turunan kedua. Di mana turunan keduanya tadi ini? Jangan ke sini. Kalau ini sudah disederhanakan. Ini tadi min, ini nolnya dikalikan min juga sama, tetap 0. Ya, kita carinya yang ini. Oke. F double aksen dari pi per 2 min sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Nah, sin pi per 2 1, cos pi per 2-nya 0. Sehingga ini nilainya 1, di sini min, berarti min 1. Kurang dari 0. Nah, oke. Kalau kurang dari 0 tadi berarti bisa dikatakan bahwa dalam interval 0 sampai 3/4 pi, kurvanya cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Oke. Nah, ini tadi bukan kecekungan ya. Saya hanya menuliskan interval saja di sini tadi. Hanya interval saja, bukan kecekungan suatu kurva ya. Jadi intervalnya ini sampai sini. Kemudian 3/4 sampai 7/4, 7/4 sampai 2 pi. Ya, interval saja. Oke, berikutnya. Nah, kita mau cari di dalam interval ini. Nah, dalam interval ini. Antara 3/4 pi dan 7/4 pi. Ya, kita ambil salah satu titik di sini ya, salah satu nilai di sini misalkan pi. Nah, berarti kita cari F double aksen untuk pi. Min dari sin pi, kembali kita substitusi ke turunan kedua. Ya, sin pi plus cos pi. Sin pi sama dengan 0.
Cos pi-nya sama dengan min 1. Berarti 0 min 1. Min 1 karena di sini ada min jadinya plus. Ini nilainya positif. Nah, kalau positif tadi berarti kurvanya cekung ke atas. Berarti dalam interval 3/4 pi sampai 7/4 pi kurvanya cekung ke atas. Ya, oke. Kemudian coba kita ambil langkah yang ketiga. Ini tadi fungsi asalnya ya, kita tulis kembali. Ini turunan keduanya, ini tadi intervalnya, ini tadi sudah kita temukan. Ya, ini sudah, sekarang kita cari interval yang ini. Nah, interval yang ini. Antara 7/4 pi sampai 2 pi. Oke, kita ambil salah satu titik di sini ada. Ya, 11/6 pi. Atau 330 derajat. Ya, sin 330 derajat di kuadran keempat berarti bernilai negatif, cosnya bernilai positif. Lihat, min setengah dengan setengah akar 3 kan nilainya lebih besar setengah akar 3 ini. Berarti di sini hasilnya positif. Kemudian kena negatif di sini. Jadi hasilnya negatif, kurang dari 0. Ya. Oke, sehingga karena turunan keduanya negatif, maka kurvanya ini cekung ke bawah. Ini tadi ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, berikutnya, oke, kita cari titik belok. Tadi sudah kita dapatkan yang membuat titik beloknya adalah 3/4 dan 7/4 pi ya. 3/4 pi dan 7/4 pi. Maka kita cari nilai y-nya. Kan ini nilai x-nya. Nah, berarti kita masukkan kemana? Ke turunan pertama apa ke turunan kedua atau ke fungsi asal? Kalau disubstitusi ke turunan kedua, tadi gunanya untuk menentukan kecekungan kurva. Kalau disubstitusi ke turunan pertama, kita menemukan gradien. Untuk mencari nilai y, kita substitusikan ke fungsi asal. Ya, berarti kita cari ya f pada x sama dengan 3/4 pi, sehingga kita cari sin 3/4 pi, kembali ke sini fungsi asalnya ya, sin x plus cos x. Sin 3/4 pi ditambah cos 3/4 pi. Nah, sin ini di kuadran kedua positif, ini negatif, nilainya sama ya, setengah akar 2 min setengah akar 2, 0. Berarti koordinatnya adalah 3/4 pi, 0. Berikutnya, yang membuat titik beloknya 7/4 pi, sehingga kita substitusikan x sama dengan 7/4 pi ke fungsi asal juga, kita dapatkan sin 7/4 pi ditambah cos 7/4 pi. Nah, di sini di kuadran keempat, sin bernilai negatif, ini min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, nilainya 0. Ya, sehingga kita dapatkan koordinat titik beloknya adalah 7/4 pi, 0. Nah, ini titik beloknya ada 2. Tadi kurvanya ini cekung ke bawah, cekung ke atas, ya ini cekung ke bawah, sudah ketemu. Ya, oke. Nah, bagaimana jika digambarkan dalam grafik? Ya, coba kita perhatikan. Nah, tadi kita menemukan dalam interval 0 sampai 3/4 pi cekung ke bawah. Betulkah itu? Lihat ini. Nah, ini cekung ke bawah. Benar ya? Oke. Nah, kemudian kita menemukan titik beloknya tadi 3/4 pi, 0 ya. Nah, ini kalau grafiknya ini terlihat. Ini mencapai titik belok. Nah, ini kan turun sebelumnya. Terus turun lagi. Nah, ini titik belok. Kemudian titik belok satunya ini setelah naik, nah sampai sini ini kan titik belok ini ya. Nah ini naik lagi. Oke, nah, di 7/4 pi, 0.
Nah, kemudian yang ini cekung ke atas. Nah, ini cekung ke atas. Di dalam interval berapa? Ini mulai dari 3/4 pi sampai 7/4 pi. Ya. Nah, tadi sudah kita buktikan juga ini sebenarnya kalau dilanjut grafiknya, nah ini juga cekung ke bawah. Karena interval yang dibatasi di dalam soal hanya 0 sampai 2 pi, maka kita hentikan di sini ya. Jadi di dalam interval ini sebenarnya masih ngikut cekung ke bawah. Tadi sudah diambil salah satu titik di sini ya, terbukti bahwa grafiknya cekung ke bawah. Oke? Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Untuk latihan soalnya bisa langsung mengerjakan latihan soal di e-learning, langsung dijawab di situ. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.